Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tujuh orang tewas tertimpa longsor di Mimika. Gedung sekolah di Pegunungan Bintang dibakar organisasi Papua Merdeka. Polda Papua akan tempatkan polisi baru untuk mengamankan pilkada serentak. Musibah longsor Minggu dini hari terjadi di Kampung Utikini, Kabupaten Mimika. Longsor terjadi akibat curah hujan yang terus-menerus turun di Kabupaten Mimika. 7 orang dilaporkan meninggal dunia. Mereka adalah pendulang emas tradisional yang selama ini mencari emas di sekitar area pertambangan milik PT Freeport Indonesia. Ketujuh orang yang meninggal terdiri dari 2 anak-anak dan 5 orang dewasa. Mereka saat itu hendak menyeberang Kali Kabur. BPBD, Badan Bencana Daerah, dan juga Dinas Sosial untuk melakukan mitigasi dan investigasi awal ke atas. Mudah-mudahan besok mereka bisa naik ke atas dan bisa melakukan semua itu. Dan sesudah itu apa yang nanti dirasa yang harus kita lakukan pemerintah yang harus melakukannya nanti kita akan lakukan. Kurang lebih seperti itu. Kami juga sudah menghimbau sebenarnya sebelumnya. Minggu yang lalu saya sudah minta kepada tim kita untuk naik ke atas. Dan mereka sudah naik ke atas. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya bergeser dari daerah-daerah yang rawan longsor. Dan kejadian hari ini sebenarnya kekhawatiran yang sudah kami prediksi. Kekhawatiran yang kita sudah prediksi. Curah hujan yang terus-menerus dan daerah-daerah yang betul-betul rawan longsor itu udah kita prediksi titik-titiknya dan ternyata betul titiknya yang jadi hari ini tuh ada beberapa titik ya yang longsor, tapi yang ada korban hanya di titik yang di Utikini itu saja. Bupati Mimika mengimbau warga di sekitar lokasi agar tidak mendulang emas di area Kali Kabur karena rawan longsor. Pemerintah daerah saat ini sudah memetakan beberapa titik di Kabupaten Mimika yang rawan longsor dan banjir karena curah hujan sangat tinggi sejak 2 bulan terakhir. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan dibakar oleh kelompok organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka masuk ke dalam bangunan Sekolah Dasar Negeri Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Sabtu lalu. Mereka membakar sekolah diawali dari sebuah ruang kelas. Organisasi Papua Merdeka itu di bawah pimpinan Jender Siktaop alias Usoki. Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Chandra Kurniawan mengatakan pembakaran sekolah ini mencerminkan kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas. Bahwa benar, Gerombolan OPM telah membakar gedung sekolah SMP Negeri Okbab bertempat di Kampung Bagbon, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli sekitar pukul 11.30. Memang dengan sengaja Gerombolan OPM ini telah membakar agar anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah. Untuk itu, saat ini aparat keamanan TNI Polri sedang melakukan pengejaran terhadap gerombolan pelaku pembakaran gedung sekolah ini. Sebelumnya, OPM juga melakukan aksi penembakan terhadap Senus Lapitalen 6 Juni 2024 lalu di Distrik Borme. Igobat Momolin melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kapolda Papua melantik 489 anggota Bintara Polri di lapangan SPN Polda Papua.
Ratusan bintara Polri ini nanti akan ditugaskan mengamankan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November mendatang. Mereka terdiri dari 294 anggota Polda Papua dan 195 Polda Papua Barat. Pilkada serentak di Papua selama ini rawan konflik antara massa pendukung. Polri serta TNI sudah memetakan sejumlah daerah yang rawan konflik. Kebijakan saya kemarin saya disampaikan kepada Karo Esdem, mereka diberikan libur sebentar, langsung kembali di Polda Papua semua. Akan dibagi dalam 3. Nanti yang mau masuk ke Brimob langsung ditaruh di Brimob. Pola pembinaan dan pengawasannya. Yang 2 dibagi dalam 1 di Biro Esdem, yang lain di Samapta. Ini kita persiapkan semua sampai dengan pelaksanaan pemilu kada bulan November. Setelah itu mereka akan ditempati di beberapa daerah. Saya minta utamakan nanti untuk memperkuat yang ada di Provinsi Papua dulu. Tetapi nanti kita juga lihat, nanti ada yang mau kembali ke gunung, ada yang mau ke puncak, tentunya akan kita berikan. Ini sambil berjalan kan waktunya masih cukup panjang sampai November, tetapi kami akan siapkan mereka khususnya sementara waktu untuk pengamanan pemilu kada. Nanti 294 bintara Polri khusus Polda Papua akan menjalani pembinaan lanjutan di Polda Papua. Sedangkan untuk daerah rawan, Kapolda meminta agar anggotanya terus melakukan patroli rutin untuk menjaga Kamtipmas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Senin kemarin seluruh sekolah di Merauke menggelar kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah. Ratusan siswa SMA Negeri 2 Merauke memulai kegiatan MPLS di sekolah usai melaksanakan upacara. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Merauke Stephen Rumere mengatakan kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 1 minggu. Kami dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bahwa ada beberapa materi yang akan disampaikan kepada siswa baru kelas 10, diantaranya masalah berlalu lintas dari Polres, kemudian HIV dari kesehatan, kemudian ada beberapa lagi yang akan disampaikan termasuk dari pramuka juga ada, kemudian nanti masalah aturan-aturan yang ada di sekolah ini akan disampaikan kepada siswa baru. Jadi full time untuk kegiatan ini berapa hari nih Pak? Direncanakan dalam 1 minggu ini MPLS-nya 3 hari, kemudian PTA-nya 2 hari. Ya, jadi 5 hari lah. Siswa terbaru semua ada berapa banyak Pak? Awal kami terima 360, tapi dia berkembang menjadi 381 kan? Ya. Untuk tahun ajaran baru, SMA Negeri 2 menerima 360 siswa baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. SMA Yapis Merauke, Papua Selatan pada tahun ajaran baru ini baru ada 11 siswa baru yang mendaftar. Hingga saat ini, sekolah masih membuka pendaftaran siswa baru. Guru SMA Yapis Merauke, Lili, mengatakan kurang minatnya siswa baru mendaftar disebabkan karena ada masalah izin operasional sekolah yang terlambat, namun saat ini masalah itu sudah selesai. Kendalanya kemarin begini, sebetulnya yang daftar untuk dari alumni atau kelulusan SMP Yapis kemarin sudah didata itu sekitar 45 siswa. Karena waktu itu izin operasionalnya belum ada, jadi terutama kami pihak sekolah SMP Yapis tidak berani untuk menerima itu semua. Jangan sampai izinnya tidak keluar, kan sepertinya kita menggantungkan siswa. Oh gitu. Ya, daripada kita menggantungkan siswa, kita tunggu dulu izin operasionalnya ada, baru kita buka. Jadi kita dapat izin operasionalnya itu kita menghadap di kepala dinas itu sekitar hari Senin, tanggal berapa ya, saya lupa. Terus hari Selasanya kita langsung buka ya. Jadi hari Selasa kita buka, itu hari Rabunya kan SMA 2 ada pengumuman. Nah, anak-anak yang dari SMA 2 yang tidak lolos itu baru masuk di sini. Untuk gedung sendiri nantinya
digunakan gedung apa Ibu untuk? Gedungnya yang digunakan di sini adalah gedungnya yayasan. Jadi Yatim. ini nanti jadi satu antara SMP Yapis, SMA Yapis 1 dengan Setie itu jadi satu. Jadi Kita satu, ya ya. sebetulnya ini bisa dibilang sekolah satu atap. Tahun ajaran baru ini ada sekitar 15 sekolah menengah atas di Merauke yang membuka pendaftaran murid baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga bawang merah di kota Timika mulai turun. Dari pantauan di pasar sentral Timika, pasokan bawang terlihat melimpah dibanding beberapa bulan sebelumnya. Sebelumnya harga bawang merah berkisar antara 60 hingga 80 ribu rupiah. Kini turun menjadi 55 ribu rupiah per kilogram. Namun berbeda dengan harga bawang putih. Menurut pedagang, hingga saat ini stok bawang putih tidak banyak, sehingga harganya masih di kisaran 60 ribu hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Untuk jual sekarang berapa dulu? Sekarang 55. Turunnya karena apa? Ya, karena memang banyak pasokannya masuk tuh. Memang banyak dia. Khusus bawang merah tuh? Iya. Kalau bawang putih? Bawang putih tidak, malah dia naik kalau bawang putih. Sekarang kena berapa bawang putih? Tapi kita masih tetap jual 60 sekarang. Bawang merah masih didatangkan dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan bawang putih dipasok dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kodam 17 Cendrawasih bersama warga kampung Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter di Bukit Tungkuwiri. Pengibaran bendera merah putih ini untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI, sekaligus memperkenalkan wisata Bukit Tungkuwiri. Para peserta datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar. Mereka antusias memeriahkan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memilih tempat ini karena tempat ini adalah salah satu ikon yang dikenal, sekaligus juga memberikan gambaran kepada kita semua masyarakat. Dulu bukit ini bukan apa-apa, karena keindahannya bukit ini menjadi seperti ini, menjadi salah satu tujuan wisata di Jayapura. Banyak turis dari luar Papua ingin datang ke sini, melihat keindahan Papua, walaupun hanya sepotong, yaitu melihat danau Sentani dari atas bukit ini. Ini memberikan gambaran kepada kita semua, bukit yang tidak ada apa-apanya tadinya, sekarang memberi kehidupan kepada masyarakat Doyo. Maijen Ishak Pangemanan mengajak generasi muda untuk tidak terperangkap masa lalu dan bergandengan tangan bahu-membahu membangun Papua lebih baik ke depan. Bukit Tungkuwiri di Kabupaten Jayapura menjadi salah satu destinasi wisata favorit karena letaknya bersebelahan dengan Danau Sentani di kawasan Pegunungan Siklop. Warga yang berkunjung ke bukit ini biasanya mengincar indahnya panorama Danau Sentani, khususnya saat waktu senja. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Tentara dan masyarakat memanen 5 ton ikan mujair di Keramba Apung dari Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini merupakan program TNI Angkatan Laut untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah maritim. Selain panen ikan mujair, TNI Lantamal 10 juga melepas 2.000 bibit ikan mujair untuk musim panen berikutnya. Dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono mengatakan kegiatan ini merupakan wujud keseriusan TNI Angkatan Laut mendukung ketahanan pangan nasional khususnya di Jayapura, Papua dan mensejahterakan para petani. Kegiatan panen serentak ketahanan pangan dari Angkatan Laut saat ini sebagai wujud kemanunggalan TNI Angkatan Laut dalam rangka pembinaan ketahanan wilayah maritim, serta dalam pelaksanaannya diharapkan dapat berkolaborasi dan bersinergi bersama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan instansi swasta untuk mendorong tercapainya sasaran program ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani dan nelayan yang menjadi kunci keberhasilan dalam program ketahanan pangan nasional.
Selain itu, lingkungan sarana prasarana pertanian dan perikanan, manajemen produksi dan mekanisasi, serta pemanfaatan teknologi sangat berperan penting dalam pencapaian sasaran kegiatan. Pengembangan program food estate yang berbasis kooperasi mendorong petani berkelompok baik dalam bentuk kooperasi ataupun kelompok tani diharapkan mampu memberi kemudahan dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah, kolaborasi dan kerjasama pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BUMN dan instansi swasta di wilayah sangat membantu dalam percepatan pencapaian sasaran program ketahanan pangan nasional. TNI Angkatan Laut mengajak masyarakat di Kabupaten Jayapura memanfaatkan Danau Sentani untuk pengembangan sektor perikanan karena usaha kerambah ikan mujair ini berjalan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, hasil panen ikan selain bisa dikonsumsi sendiri, juga bisa dijual untuk menambah penghasilan. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.